Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan. Segala pergumulan mungkin bisa ada. Ada banyak hal yang tidak bisa terpecahkan dalam kehidupan ini. Namun biarlah sahabat ini membuat hati kita tenang. Amin saudara. Kita mau datang di hadapan Tuhan.
mungkin engkau memiliki banyak persoalan pergumulan. Dia lebih dari cukup. Memenuhi hati kami Tuhan. Hadir, Kaulah Yesus.
Engkau layak ku agungkan namamu yang hebat, yang dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus kami awali ibadah kami dengan penuh syukur. Cukup bagi kami namamu mengawali ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Salam dulu kanan kirinya, baru duduk. Salam dulu, baru duduk. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau berdendang dulu ya. Berdendang bagi nama Tuhan. Mana yang wong Jawa? Wong Jawa angkat tangan. Yang tinggal di Jawa, mari. Nggih, yang di lantai 1 mbah-mbah. Wong Jawa kabeh sedaya nggih. Monggo sajeke kula nderek Gusti. Sajeke kula nderek Gusti. Amin. Sajeke aku nderek Gusti. Ayam tentrem hatiku, ayam tentrem hatiku, ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus yang maringi. lebih keras. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku Diberkahi nggih. Monggo atine tentrem. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Katakan matur sembah nuwun Gusti Yesus. Berkati Tuhan, amin. Hatiku ayam tentrem, hatiku Yang hatinya gelisah, derek Gusti. Gusti Yesus kembali. Mari berdiri bersama-sama, sajeke. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku diberkahi. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kembali. Semuanya angkat tangannya, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Saya lihat wajahnya, waktu bilang matur nuwun itu masih gelisah. Waktu bilang matur nuwun itu masih sedih. Ya, saya pengen sambil kita matur nuwun sambil semeringah, tersenyum.
Walaupun banyak pergumulan, tapi ketika bilang matur nuwun sama Tuhan itu wajahnya tersenyum. Ge, amin ge. Matur nuwun. Matur nuwun. Dilihat temannya ya. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Lagi sekali, lebih cepat. Terima kasih Tuhan. Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Lagi sekali, matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri ya, amin ya. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan senada dengan surga, suara kita sampai di hadirat Allah. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan Engkau hadir di sini. Kuasa-Mu mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu
Kita mau membawa korban syukur kita, mempersembahkan hidup kita lewat berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, minggu ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Maka berkat Tuhan yang sudah kami terima, itu juga akan kami kembalikan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Maka kami akan memberi dengan sukacita, memberi dengan syukur yang terbaik dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Nama Tuhanku namanya menara yang teguh. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Allah yang berkasih.
Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Lagi sekali. Yesusku. Namamu Ada kuasa dalam nama Yesusku. Shalom. Puji nama Tuhan, satu hal yang bersyukur kepada Tuhan. Saya ada di tempat ini bisa beribadah di Healing Insight, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sudah 2 tahun ke 3 tahun tidak ibadah di Healing Insight. Saya ingat terakhir di tahun 2020 saya ibadah di tempat di Healing Insight untuk pelayanan weekend. Dan bersyukur kepada Tuhan, saya menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya selama ini. Tepatnya di tahun 2016 saya ke Surabaya. Tidak pernah menyangka ada di titik ini, dan saya percaya itu semua atas penyertaan Tuhan, di mana 1 tahun saya di sini Tuhan begitu luar biasa mendidik kehidupan saya. Terima kasih untuk Pak Stephen dan Ibu Tia sudah menjadi orang tua rohani yang selalu mendukung, dan di tempat inilah saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Hal yang gak mudah saya jalani selama 4 tahun, jatuh bangun, dan saya tidak menyangka sempat menyerah gitu, sempat mau mundur gitu. Tapi Tuhan tolong sampai detik ini, sampai saya bisa menjalani pengabdian selama 2 tahun 4 bulan. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Namun seringkali saya yang meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu menegur kehidupan saya dan menolong kehidupan saya. Dan pada saat ini mungkin saya tidak akan jarang atau ketemu lagi, mungkin kalau minggu kita bisa ketemu di Lemah Putra atau di mana ada acara. Namun di sini saya mau pamit juga karena Healing Insight adalah keluarga buat saya. Mohon doanya untuk Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Tolong terus dukung saya dimanapun nanti saya Tuhan tempatkan pelayanan yang baru. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menolong kehidupan saya. Dan terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih sudah menerima saya sebagai keluarga. Saya anggap ini bukan suatu gereja, tapi saya menganggap ini keluarga saya sendiri gitu. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sudah ada 46 orang anak-anak muda sekolah-sekolah Alkitab, belum termasuk anak-anak SMA yang nakal-nakal dikirim ke sini. Jadi gereja kita yang sangat kecil sederhana ini telah banyak membentuk hamba-hamba Tuhan. Ada yang sarjana, ada yang gembala sidang, ada yang macam-macam yang melayani Tuhan di Papua, ada yang jadi penyiar, ada yang jadi reporter. Tuhanlah yang dimuliakan. Gereja yang sederhana ini dipakai Tuhan. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Perkenalkan diri, ada hamba Tuhan lagi nih. Ada yang datang, ada yang pergi. Nah, inilah Healing Insight. Shalom jemaat Tuhan. Pertama-tama perkenalkan nama saya, mungkin yang udah ada yang mengenal saya, ibu-ibu, ada juga yang belum ya. Nama saya Priscilla, Boru Batak, marganya Marbun. Iya, Boru Batak, marganya Marbun. Saya di sini ditempatkan oleh Sekolah Salem untuk pelayanan dan praktek juga di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan saya untuk sampai di tempat ini belajar melayani Tuhan, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya bersyukur mulai saat ini sampai mungkin bulan 12 saya bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan melayani tempat ini. Dan saya minta dukungan doa buat jemaat Tuhan
buat teman-teman semua, untuk saya tetap berjuang, untuk saya tetap semangat dalam melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Tuhan. Kita berikan aplaus untuk semua anak-anak muda yang mau menyerahkan dirinya melayani Tuhan. Jika yang di depan ini ada yang mau juga, sangat terbuka pintu Tuhan untuk melayani. Dan yang di depan dan yang di belakang. Dan yang di lantai 1 juga. Amin saudara. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami membawa hati kami. Kami rindu hati kami seperti hati-Mu. Yang penuh dengan belas kasihan. Menolong jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Kami datang membawa hidup. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan kami tangan bekerja lagi jemaat. Doa kita kepada Tuhan. Bapa, berikan kami hati seperti hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku Berikan ku tangan-Mu melakukan tugas-Mu. berikan ku tangan-Mu Ini melakukan kami tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku. Mari kita berdiri bersama-sama. Maka Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau menjamah setiap hati pagi hari ini dengan firman-Mu. Buka hati, ku jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersuka cita untuk hari ini, bagaimana Tuhan telah menolong kami lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Biarlah hati-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mau belajar akan firman-Mu Bapa. Kau tolong kami setiap pribadi yang mendengarkan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan Bapa. Kuduskanlah akan kami. Biarlah setiap tutur kata hamba-Mu berkuasa. Nama-Mu ditinggikan Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan sidang jemaat kembali duduk. Oke, shalom. Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Oh, sebentar. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya yang menolong setiap hati kita, yang menolong setiap hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan yang membuat kita semakin setia dalam mengikut Dia. Amin. Hari ini kita temanya yaitu berikanku hati seperti hati-Mu Tuhan. Siap diberikan hatinya Tuhan? Siap enggak? Enggak siap aku, nanti jadi pelayan Tuhan aku. Enggak siap aku jadi sekolah kitab aku gitu ya. Siap enggak? Setiap hati kita di sini, setiap kita. Siap? Siap. Siap. Ketika Tuhan berikan hatinya bukan berarti bahwa Vino itu harus sekolah Alkitab ya. Enggak, langsung nanti takut. Enggak mau aku, kan begitu. Oke, terpujilah Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kemarin sudah dibagikan flyernya yang bisa membuat kita lebih mengerti, dan memang ada sedikit revisi ya di flyer itu sebenarnya. Pada poin kedua ya, itu hati yang panjang sabar, saya sampaikan hati yang panjang sabar. Memang ada sedikit revisi di poin keduanya. Baik, kita baca Alkitab kita di dalam Yunus. Ini kita bacanya nanti lompat-lompat ya. Yunus yang pertama kita baca dulu. Yunus pasal pertama ayat 1 sampai 3 dan 15 sampai 17. Lalu pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan pasal yang keempat ayat 1 sampai selesai. Oke, hari ini kita banyak baca firman Tuhan. Kan saya lihat semua suka baca firman Tuhan toh. Amin. Amin. Oke, kita ganti-gantian membaca, nanti dibantu oleh Kak Nelson. Ayat pertama itu para laki-laki dan ayat kedua para wanita. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu
untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 15 dan sampai 17. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pasal 3 ayat 1 sampai 4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 10. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak menjadi melakukannya. Oke, pasal 4 kita hanya baca sampai ayat 4 saja ya. Pasal 4 ayat 1 sampai 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Puji Tuhan. Kalau kita melihat di luar sana ataupun di kehidupan para artis ataupun di dalam keseharian kita, seringkali kita bertanya, kok orang ini tetap setia ya kepada orang yang sudah selingkuh, yang sudah melakukan kesalahan, kok orang ini masih tetap setia yang mendampingi ya? Ada juga berpikiran bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, dia akan cepat meninggalkan, dia akan cepat pergi, dan dia tidak akan berteman dengan orang itu. Inilah manusia, inilah kehidupan manusia. Ketika seseorang melakukan kesalahan, langsung mengambil kesimpulan, langsung pergi meninggalkan, dan tidak tetap bertahan, menunggu sampai orang ini insaf ataupun bertobat. Hari ini kita belajar mengenai Yunus. Hari ini kita belajar mengenai Niniwe. Kota yang sangat besar dikatakan tadi di sini. Berulang kali dalam kitab Yunus ini bagaimana kota ini sangat megah. Kehidupan Niniwe adalah kehidupan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Sangat-sangat memilukan hati Tuhan. Tadi pujian kita dikatakan, berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Dan tema kita juga. Tuhan melihat keadaan kota Niniwe ini sungguh-sungguh sangat bobrok. Tapi satu hal yang saya melihat, Tuhan begitu sabar, Tuhan menunggu. Tuhan tidak langsung memberikan hukuman kepada Niniwe. Kita akan melihat
Kenapa sih Tuhan ini masih tetap sabar, masih tetap menunggu? Tidak langsung memberikan hukuman kepada Niniwe. Dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, dikatakan tadi di sini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Seringkali Tuhan ini membuat gambaran seperti halnya juga dalam Sodom dan Gomora ya. Tetapi kata yang digunakan di sini bahwa dikatakan tadi, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu adalah bahwa perbuatan Niniwe, perbuatan orang-orang di Niniwe ini sampai di hadapan Tuhan. Come up, naik. Perlu saya beritahu bahwa penduduk Niniwe, yaitu orang-orang Asyur, kalau pada zaman itu kehidupan orang-orang Asyur sangat keji. Saya akan menceritakan, memang catatan-catatan sejarah menceritakan bahwa bangsa Asyur ini sangat kejam. Makanya dikatakan sampai di hadapan Tuhan, naik di hadapan Tuhan. Sangat kejam. Ketika kita membaca catatan sejarah bahwa ada 3 hal yang sebenarnya kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Asyur ini. Saya mencatat di sini bahwa yang pertama, bangsa Asyur yang ada di Niniwe adalah ketika mereka merampas kota lain, yaitu ketika mereka berperang, ketika mereka menguasai daerah lain, proses yang mereka lakukan untuk membunuh orang itu tidak langsung dibunuh. Tidak. Tapi saya menceritakan ini bagi yang mungkin hatinya yang gampang sedih ya, dikuatkan ya. Jadi kalau mereka memberontak, kalau mereka berperang melawan orang lain, bangsa lain, kalau mereka menguasai bangsa lain, proses yang mereka lakukan itu tidak langsung dibunuh. Tetapi tangannya dipotong, kakinya dipotong, lalu matanya dicongkel. Lalu dibiarkan meninggal. Itu yang pertama. Bagaimana kekejaman dari bangsa Asyur ini. Sangat kejam. Yang kedua, bahwa bangsa ini ketika ada orang yang berontak, ketika ada orang yang berkhianat, ini sangat kejam. Mereka kuliti orang itu mulai dari ujung kaki sampai kepala, dibiarkan, digantung. Itulah kekejian, itulah perilaku dari bangsa Asyur yang ada di Niniwe. Yang ketiga, ini yang paling sedih, yang paling kejam sekali. Ketika mereka pergi ke negeri lain dan mereka melihat ada wanita hamil, mereka akan akan tebak-tebakan. Ayo, kira-kira ini laki-laki atau perempuan? Itu perut wanita itu dibelah dan anaknya dikeluarin, dikasih tunjuk, dan anak ini dibenturkan lagi ke tembok. Itulah kejahatan-kejahatan yang setiap hari dilakukan oleh bangsa Asyur. Hak asasi tidak ada lagi berlaku bagi mereka. Sehingga memang pada zaman itu, kalau kita baca dalam juga kitab Raja-Raja, sebenarnya bangsa ini bangsa yang ditakuti karena kekejaman mereka. Karena perilaku mereka tidak lagi ada memiliki rasa prihatin manusiawi.
sangat kejam, sangat sadis. Setiap hari. Makanya bangsa Israel juga mereka kan sempat kuasai. Dan pada waktu itu juga bangsa Israel harus membayar pajak ke mereka. Tetapi satu hal yang saya lihat, hati yang dimiliki Tuhan adalah hati yang mencintai. Tuhan masih mencintai bangsa Asyur. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada bangsa Asyur. Dia mengutus Yunus. Dikatakan tadi, pergilah berserulah kepada mereka. Berseru. Tuhan masih memberikan waktu kepada bangsa Asyur. Tuhan tidak langsung memberikan hukuman. Tuhan tidak memberikan langsung tulah kepada bangsa Asyur. Meskipun kekejian mereka, meskipun perlakuan mereka sungguh tidak manusiawi. Kalau dalam dunia hukum tentu setiap pelanggaran ada hukumannya, ada penjaranya. Setiap pelanggaran tidak akan lepas dari yang namanya hukuman. Tidak akan lepas yang namanya penjara. Sudah ada ditulis dengan baik. Hati yang mencintai. Tuhan masih mencintai mereka lewat mengutus Yunus. Ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita melihat orang berdosa, ketika kita melihat orang melakukan pelanggaran, hal yang pertama yang sering kali kita lakukan adalah bagaimana menghukum orang ini. Hukuman apa yang harus dikasih kepada orang ini? Bangsa ini dikatakan sampai di hadapan Tuhan perlakuan mereka, kelakuan mereka, kejahatan mereka. Tetapi Tuhan tidak memikirkan bagaimana hukuman yang akan diberikan kepada bangsa ini. Meskipun nanti di kitab Nahum tetap bangsa ini akan dihukum. Tuhan tidak memulai dari hukuman, tetapi Tuhan memulai dari cinta kasih kepada bangsa ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang sangat berat ya. Sangat berat memang ketika kita melihat ketika seseorang melakukan kejahatan, ketika orang yang nakal kita lihat, kita akan lebih memilih kepada korban daripada si pelaku, betul? Betul? Betul enggak? Kita akan memilih, korban ini kasihan. Tetapi sangat jarang orang memiliki pemikiran, kasihan ini si pelaku. Kalau kita ngomong seperti itu mungkin kita akan dibilang gini ya, stres nih orang kan gitu. Ya kan? Stres nih orang, udah korslet ini orang. Orang udah jelas-jelas itu melakukan pelanggaran, kok masih memikirkan kasihan ya si pelaku ini, kasihan ya yang melakukan kejahatan ini. Manusia, pemikiran manusia tidak sama yang dipikirkan oleh Tuhan. Dahsyatnya, besarnya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Asyur, tetapi Tuhan memulai dari cinta. Cinta, penuhkan hatimu dengan cinta, sehingga engkau melihat orang itu dengan belas kasihan, bukan memulai dengan hukuman. Penuhkan hatimu dengan cinta kasih Tuhan, sehingga engkau tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan dengan kebencian. Karena setiap orang tentu memiliki pelanggaran, setiap orang tentu memiliki kesalahan. Makanya waktu dalam perjanjian baru kan, ketika perempuan yang kedapatan berdosa itu, Yesus bilang, siapa yang berani, siapa yang merasa tidak berdosa, ayo lempar duluan. Seringkali kita langsung penghakiman.
Seringkali kita memulai langsung tuduhan, ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Sehingga orang yang bersalah itu semakin terintimidasi, sehingga jiwanya tidak tertolong lagi. Sehingga dia akan putus asa ketika kita memulai dengan hukuman, penghakiman. Padahal tadi dikatakan, berikan ku hatimu Tuhan. Hati yang mencintai setiap pribadi. Inilah yang harus saya miliki ketika saya melihat orang, melihat seseorang yang melakukan kesalahan. Tuhan, berikan saya cinta kasih-Mu. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini? Bangsa ini sangat kejam, saya katakan tadi. Hak asasi pun sudah direbut. Hak hidup pun sudah direbut. Semua. Kalau dibawa ke pengadilan mungkin ini, ya hukuman sangat berat lah terhadap negeri ini. Mungkin dikucilkanlah dan sebagainya. Tapi Tuhan sungguh mengasihi. Tuhan mencintai. Tuhan memiliki cinta kasih kepada bangsa ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini juga sangat penting bagi kita yang menikah dalam pernikahan rumah tangga kita. Bahwa melimpahlah cinta kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Melimpahlah cinta itu dalam setiap kita, hai bapak-bapak dan para istri-istri. Kalau istri saya sudah melimpah cintanya. Udah melimpah. Amin kan? Aku yang tahu kan, amin laku kan begitu. Karena kalau saya melakukan kesalahan, I love you tetap dibilang. Nah, meskipun di awal-awal harus, kok ngomel sih? Itulah bukti cintanya kan begitu. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam nikah rumah tangga kita semakin perteballah cinta kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan masih berfirman kepada kita, kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, katakan Tuhan, aku mau diisi oleh cinta kasih-Mu lewat firman-Mu. Kalau kita masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan, mari jangan sia-siakan waktumu. Kita hanya datang dengan rutinitas di dalam ibadah, tetapi kita kosong dengan cinta kasih Tuhan. Karena lewat firman Tuhanlah kita bisa penuh dengan cinta kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada nasihat orang lain, tapi hanya karena firman Tuhan. Tuhan mengutus, bayangkan, sampai Tuhan harus mengutus satu orang untuk memberitahukan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang jahat. Bayangin itu, bagaimana besarnya cinta yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan tidak mengutus kepada Yunus bahwa harus terimalah ya penghukuman, bukan, tapi menyampaikan ayo bertobat, masih diberikan kesempatan. Setiap hari Minggu, setiap hari Selasa kita dipersiapkan firman pengembalaan untuk kita, supaya firman pengembalaan itu membuat kita penuh dengan cinta kasih Tuhan. Tergembalalah dengan baik. Bahwa setiap program yang dibuat di gereja kita tentu bukan kepentingan dari Bapak Ibu Gembala kita. Betul? Tapi untuk kita sidang jemaat di tempat ini, untuk kita sidang jemaat di tempat ini, supaya kita semakin setia, supaya kita semakin penuh dengan belas kasih daripada Tuhan itu. Tidak ada niatan negatif. Tapi seringkali
kita sebagai sidang jemaat tidak memperhatikan hal-hal tersebut dan menganggap bahwa itu hanya membuat hari-hari kita terganggu, seperti hari Minggu, liburan kita. Setiap hari Minggu disuruh terus ibadah begitu. Hari Selasa disuruh terus ibadah doa. Bukan mengambil waktu kita, bukan. Karena lewat cinta kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, tentu juga kita bisa mendidik anak-anak kita. Amin. Cinta ini yang harus kita miliki, seperti yang dimiliki oleh hati Tuhan. Cinta kasih yang diberikan kepada bangsa Asyur yang ada di kota Niniwe. Yang kedua, hati yang mencintai, dikatakan juga di sini adalah dia tetap setia meskipun kita tidak setia. Ketika Tuhan menyuruh Yunus, ayo bangkit. Dikatakan di sini, bangunlah. Coba tolong Kak Nelson baca ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Biasanya kalau nabi-nabi di dalam kitab Perjanjian Lama ini sangat jarang kita temukan seseorang nabi itu pergi ke musuhnya, tapi biasanya hanya menyampaikan ketika berperang. Tapi spesial yang diberikan tugas kepada Yunus ini, pergi. Ayo pergi kamu ke situ. Pergilah ke Niniwe. Ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya keluar perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika perintah didengar oleh Yunus tidak memiliki pengertian sama yang dimiliki oleh Tuhan. Yunus tidak setia terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Dia melarikan diri. Dia tidak setia terhadap isi hati Tuhan. Tuhan menginginkan, ayo Yunus kamu pergi ke Niniwe, tapi dia tidak pergi. Tapi apa akibatnya ketika dia tidak pergi melakukan perintah Tuhan? Kita baca ayat 15-17 tadi. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembilan bagi Tuhan, serta mengikarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Puji Tuhan. Biasanya kan kalau sekolah minggu nyanyikan Yunus di perut ikan dengan santai ya. Yunus di perut ikan, pom Yunus dengan sukacita lagi kan. Yunus di perut ikan, Tapi kalau posisi kita kayak Yunus ini, enak sekali lah kau nyanyi ya. Kamu nggak merasakan di perut ikan ini kan gitu. Tapi kita sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Yunus di perut ikan, ayo semangat gitu. Datang Yunus dalam perut ikan, gundulmu. Sukacita sekali kau nyanyi penderitaan saya kan gitu ya. Iya kan? Kalau kita mungkin di posisi kita protes ya. Terlalu memang sekolah minggu sedati itu. Senang sekali penderitaan orang kan gitu. Yunus tidak setia. Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan.
tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yunus memilih jalannya sendiri. Dia tidak memiliki hati sama seperti yang dimiliki hati oleh Tuhan. Hatinya Tuhan. Tidak sama, berbeda. Maka karena pemberontakan yang dilakukan oleh Yunus, dia harus mengalami akibatnya. Dia harus menerima akibatnya. Karena dia tidak bergerak, tidak berangkat dengan penuh dengan cinta sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Lain yang dipikirkan oleh Yunus ini. Makanya ketika dia harus dihukum, dia harus mengalami akibat ketidaksetiaannya. Di dalam pasal 2 inilah isi hati daripada Yunus ketika dia di dalam perut ikan. Coba kita baca pasal 2 ayat 1 sampai 10 ya. Ini kita baca firman Tuhan banyak ini. Kita baca satu persatu ya. Ayat 1 dulu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahan yang dialami oleh Yunus, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang saya melihat bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan masih mendengarkan seruan daripada Yunus ini. Meskipun Yunus tidak setia. Sekali lagi saya katakan bahwa hati yang dimiliki Tuhan, hati yang mencintai harus kita miliki setiap kita di tempat ini. Sungguh tidak mudah saudara, ketika seorang pimpinan memberikan kita perintah, ketika seorang pimpinan memberikan kita tugas, dan kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan pimpinan kita, saya kira kita akan cepat dikeluarkan dari pekerjaan ya. Tidak menunggu lama. Gak perlu SP1, SP2, SP3 saya kira. Apalagi kalau pekerjaan itu terkait mengenai omset ya. Harus bertemu klien contoh, dan ketika berhasil ketemu klien ini akan menghasilkan 20 ember. $20 miliar maksudnya. Dan harapan pimpinan bahwa kalau ini goal, maka kayalah perusahaan kita, kan begitu. Tetapi ketika bawahan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan pimpinannya, tidak menunggu lama, kamu karena kebaikanmu katanya mungkin ya, karena kebaikanmu, dan gak mungkin dibilang karena kebaikanmu, karena melawan kepada pimpinan, maka Anda diberhentikan, Anda dirumahkan, Anda di PHK, Anda menjadi orang yang tidak taat. Itulah kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Itulah pemikiran manusia yang ada di dunia ini. Tetapi yang dipikirkan Tuhan sangat berbeda yang apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan masih menaruh cinta kepada Yunus. Tuhan masih menaruh cinta kepada Yunus. Dia masih menolong Yunus dari ketidaktaatannya.
Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yunus. Tuhan masih memakai Yunus untuk memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe. Dia tetap setia meskipun kamu tidak setia. Akibat juga dari ketidaktaatan Yunus ini, dia malah menjadi pembuat masalah. Betul? Dia menjadi buat masalah di lingkungannya di mana dia berada. Dikatakan tadi ayat yang ke-8 pasal 1 dan 8. Kan Nelson, tolong. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Allah, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Puji Tuhan. Karena ketidaktaatan Yunus membuat orang di sekitarnya juga mendatangkan masalah. Terancam. Nyawa mereka terancam di tengah laut, dikatakan dalam ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Tuhan memberikan penghukuman kepada Yunus, tetapi orang lain di sekitarnya juga harus mengalami atas perbuatan yang dilakukan oleh Yunus. Karena ketidaksetiaannya, karena ketidaktaatannya terhadap perintah Tuhan. Tentu pelayanan yang dilakukan oleh Yunus ini bukan pertama kali. Ketika kita membaca dalam Raja-Raja juga, dia juga sudah melakukan pelayanan. Kalau mungkin ini pertama kali, dia mungkin bisa berkata, Tuhan bagaimana caranya? Awalnya seperti apa ya Tuhan? Saya kan gak punya pengalaman. Mungkin itu bisa jadi alasannya dia. Tetapi Yunus hamba Tuhan ini bukan pertama kali dia harus melayani seperti itu. Akibat dari perbuatannya mendatangkan masalah bagi orang lain. Ini juga sangat sangat memberkati saya dan pelajaran bagi saya. Hamba-hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan juga belajar untuk taat, dan biarlah keberadaan saya dimanapun saya berada tidak mendatangkan masalah bagi orang-orang di sekitar saya atas segala perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Tidak menjadi masalah buat istri saya. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Kita orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, jadilah pribadi-pribadi yang mendatangkan berkat, bukan mendatangkan masalah dimanapun kamu berada. Jangan karena perbuatan kita orang lain jadi banyak masalah. Oh, ini orang percaya ini gak jadi kesaksian ini. Katanya percaya Yesus, mengasihi, tetapi kok sukanya mencuri ya? Kok sukanya mukul orang ya? Kita ini sedikit, kalau kita di kantor di Kementerian Agama gitu, kita kan sedikit kecil ini. Orang Kristen itu sedikit di sana Kak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sedikit kesalahan itu sebenarnya langsung kelihatan.
dan paling kencang itu kita diomongin. Otaknya orang Kristen, tapi kok nggak saling tolong menolong sesamanya. Katanya orang Kristen, tapi kok saling maki-makian. Karena tentu setiap orang itu punya pribadi masing-masing kan. Jadi kalau sempat kedengaran itu, wah itu membuat kita kadang jadi sedih. Karena kan setiap orang itu punya pemikiran masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan keberadaan kita, pastikan kehadiran kita mendatangkan berkat bagi orang itu. Amin. Jangan menjadi troublemaker, tapi jadilah pemberi solusi dimanapun kamu berada. Jangan jadi troublemaker dalam pernikahan kita. Hai bapak-bapak, saya sebagai suami juga sungguh diberkati lewat firman Tuhan. Saya masih belajar terus. Saya masih sangat muda yang terus dalam menikah rumah tangga belajar dan belajar. Oh Tuhan, jangan saya menjadi pembuat masalah besar dalam menikah rumah tangga saya. Tetapi saya mau belajar bahwa dalam menikah rumah tangga saya menjadi memberikan solusi dalam pernikahan saya. Saya sudah menikah 4 tahun. Menjalani 4 tahun. Tapi kata istri saya kayak 10 tahun. Saya bilang saya kayak 50 tahun saya bilang. Artinya karena kami saling mencintai kok sudah lama ya gitu. Bukan. Kayak akan lama ya. Jadi mari bapak-bapak di tempat ini kira-kira kalau kita hitung-hitung dalam menikah rumah tangga kita, pernikahan kita, sudah berapa banyak kita kasih solusi dalam menikah rumah tangga kita? Coba kita hitung-hitung. Apakah lebih banyak kita kasih solusi atau malah lebih banyak kita kasih masalah dalam menikah rumah tangga kita? Sungguh saya belajar, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, dan ini juga bukan hanya berbicara kepada hamba Tuhan, setiap kita. Hai anak-anak muda juga, jadilah berkat dimanapun kamu berada, dan jadilah kesaksian dimanapun kamu berada, bagi teman-temanmu. Jangan jadi bahan omongan, jangan jadi batu sandungan. Karena kita ditebus oleh Tuhan lewat Yesus Kristus untuk kita menjadi memberitakan cinta kasih Tuhan yang sudah kita alami. Yang kedua, jangan pernah lari daripada tanggung jawab. Ketika Tuhan kasih tanggung jawab kepada Yunus, tapi Yunus lari, Yunus tidak setia. Yunus harus membayar harga atas perbuatannya. Dikatakan ia berada di dalam kegelapan dunia orang mati. Tentu dalam perut ikan itu bukan seperti tinggal di hotel ya. Iya kan? Siapa yang sudah pernah di perut ikan ya? Ya kalau kita belah ikan kan harumnya itu bukan kayak parfum kan. Kita bersihkan ikan gitu, harum kali, enggak seperti itu kan. Ada enggak ikan yang harum? Kita belah bersihkan gitu, harum kali ikannya. Tentu enggak. Ketika kita belah ikan itu bau amis ya. Mungkin ya coba kita pikirkan bagaimana orang tinggal 3 hari dalam perut ikan itu.
sungguh enggak enak ya. Enggak bisa pakai apa? Enggak bisa pakai AC. Enggak ada bantalnya, enggak ada selimutnya. Apa yang dimakan ikan itu langsung tertimpa kepala gitu. Bau ikan yang busuk-busuk dimakan ikan, langsung pas kita berseru gitu. Mungkin Yunus ya, pas ikannya makan yang busuk, Yunus sedang berdoa, Tuhan, nggak ngerti kita. Makanya sampai dia ngomong seperti ini, dia seperti dia berada dalam kegelapan dunia orang mati. Sakitnya Yunus harus membayar harga atas perbuatannya. Yunus harus membayar harga atas lari daripada tanggung jawab. Mungkin juga kita pernah mengalami demikian. Dan seringkali yang kita lakukan ketika ada permasalahan, ketika ada pergumulan, yang pertama kita lakukan adalah menyalahkan Tuhan. Siapa yang salah di sini? Kita tidak bertanya pada diri kita, kenapa terus ada pergumulan ini? Jangan-jangan karena saya lari. Saya tidak tanggung jawab sebagai suami. Seringkali kita langsung ada apa? Siapa ini? Siapa? Kita tidak tenang dulu melihat ini karena apa? Karena saya tidak bertanggung jawab atas nikah rumah tangga saya. Sehingga terus menerus ada permasalahan dalam nikah rumah tangga. Yang kedua juga bagi anak-anak sekolah, kita anak-anak muda. Kita seringkali menuntut nilai yang bagus, betul? Harus juara 1, juara 2, juara 1, enggak mau juara 2 ya. Juara 1, juara 1. Loh, kamu lari dari tanggung jawabmu, kamu enggak mau belajar. Seperti yang terjadi baru-baru ini ya. Karena nilainya jelek, akhirnya apa? Gurunya dibacok. Itu yang terjadi baru-baru ini. Kita seringkali menuntut guru, Bu guru kok nilaiku jelek ya? Bu guru kok nilaiku nilai 40 ya, 50 ya? Kita seringkali berbicara hak dan hak. Tapi kita sebagai orang percaya tidak melakukan tanggung jawab kita untuk setia kepada Tuhan. Kita anak-anak muda enggak setia dalam belajar. Pengen instan, kan begitu? Seperti sulap bim salah bim jadi nilai 10. Itu yang sering kita lakukan. Jangan pernah menyalahi Tuhan. Jangan-jangan permasalahan, pergumulan yang kita lakukan itu karena faktor dari kegagalan kita. Karena kita lari dari tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki cinta yang dimiliki oleh Tuhan. Supaya ketika kita melihat orang yang bersalah, orang yang melakukan pelanggaran, kita mengasihi dia. Bukan penghakiman, bukan penghukuman, tapi tetap kita mencintai, mengasihi orang yang melakukan kesalahan. Tentu ini tidak mudah seperti yang saya ucapkan. Tetapi lewat firman Tuhan yang terus kita dengarkan setiap hari, lewat firman Tuhan yang kita baca, itu membuat di dalam hati kita melimpah cinta kasih Tuhan itu. Yang kedua, tetaplah setia. Meskipun memang kita seringkali tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia dalam hidup kita. Dia menunggu terus setiap hari. Kapan Gunadi ini datang kepada saya minta pertolongan? Jangan pernah lari daripada tanggung jawab. Ketika ada perintah yang diberikan kepada kita, kita belajar melakukan yang terbaik. Karena setiap
pelanggaran ataupun kita lari daripada tanggung jawab, tentu ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita terima. Yang ketiga, dimanapun kita berada, jadilah pembawa berkat. Jadilah pemberi solusi dimanapun kamu berada. Jangan seperti Yunus ini, malah mendatangkan masalah kepada orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Untuk poin selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa datang di ibadah hari Selasa. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan pujian kita, berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Cinta kasih Tuhan yang harus melimpah dalam hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan penuhkanku dengan cintamu. Hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Tanganmu jauh dari tempat bangkit berdiri. Tanganmu melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku terima kasih Bapa untuk segala kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pengertian dalam setiap hati kami, bertumbuh berbuah dalam firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan, semakin melimpahlah cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami, sehingga setiap hari kami melihat orang-orang yang melakukan dosa kejahatan, muncul cinta kasih Tuhan yang pertama dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami menjadi orang-orang pribadi, menjadi saksi Tuhan. Bukan penghakiman,
bukan penghukuman, tetapi cinta kasih Tuhan yang muncul dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Yang sudah diberkati Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita untuk kas gereja kita ya. Khususnya kita segera mempersiapkan perayaan Natal kita, sehingga kita buka lagi dompet kita lihat mana yang terbaik, yang terindah, itu kita persembahkan untuk Tuhan, amin. Ya, yang diberkati Tuhan mana? Angkat tangannya. Yuk, sambil kita persiapkan persembahan saja ke. Kulon derek Gusti nggih. Amin. Untuk ibadah kita setelah ini ada ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu ini paling rajin, sudah pada datang ini. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekolah minggu ya. Iya. Kemudian hari Selasa setelah ibadah ini ada rapat panitia Natal. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa puasa. Ya. Hari Selasa itu ibadah doanya berbeda, ada ibadah doa puasa. Bagi yang punya ada waktu, kita ada 2 sesi ya. Doa puasa pagi hari jam 9, nanti dengan saya, dengan Ibu Gembala. Siapa yang bisa hadir, silakan hadir untuk doa bersama, kita lesehan di sini ya. Kita mendoakan banyak pergumulan hidup kita ya. Tapi sebenarnya puasa itu bukan karena pergumulan hidup ya. Ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, amin. Tapi karena kita ada event Natal, maka kita perlu memposisikan diri kita sebagai orang yang minta bantuan, pertolongan dari Tuhan. Jadi siapa pengasuh yang ada di panti boleh bergabung dengan kita jam 9 pagi hari. Kita akan mendoakan semua apa yang kita perlu butuhkan untuk Natal, untuk panti kita, untuk pelayanan kita di sini. Kemudian sesi yang kedua sekaligus buka puasanya itu jam 6 sore. Seperti ibadah biasa jam 6 sore. Tapi kalau enggak salah buka masing-masing ya. Betul ya Bu Gembala ya? Ya, bukanya masing-masing. Ya, karena
takjilnya tidak ada di sini. Nah, jadi buka puasanya maksudnya siapkan masing-masing. Jadi saudara yang tidak bisa ikut pun kalau mau berpuasa di rumah atau di tempat pekerjaan silahkan. Ada beberapa jenis puasa itu, ada puasa Esther, ada puasa Daniel gitu ya, macam-macam. Kalau puasa Daniel itu tetap makan, tetap minum, cuma dikurangi porsinya, makan sayur aja. Kalau puasa Esther full, tidak makan, tidak minum. Kalau puasa Yesus 40 hari, 40 malam. Nah, jadi saudara mana yang mampu, yang ada sakit mah, sakit lambung, ya mungkin puasa Daniel, puasa, silakan pilih. Yang jelas kita mengambil waktu, Tuhan saya mau berpuasa, menahan diri, menahan segala keinginan untuk apa? Saya mau pakai waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan mendengarkan segala doa-doa kita ya. Pak Yefta kalau ada waktu, burung tidak laku dijual contohnya, datang pagi-pagi jam 9 di sini. Kita berdoa bersama ya, karena beliau ini pengusaha burung, menjual burung, jadi bisa hadir di sini. Siapa yang pas lewat itu kerja, usahanya kerja di Sedati sini, ada jam 9 gitu, langsung singgah sini. Jangan bawa makanan, itu pencobaan. Namanya doa puasa, jangan bawa makanan. Amin ya. Saya kira tidak ada lagi pengumuman yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berikan kami hatimu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan ku semua ku kan terkasih. berikan ku Kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati, berikan ku tangan-Mu Tuhan. Berikan berikan ku tahu haleluya. aku kan Arahkan hatimu jemaat, terima berkat dari Tuhan. kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hatimu. Seperti hatimu Tuhan, seperti tangan-Mu yang selalu siap memberkati, maka kami pulang dari tempat ini pun kami siap menjadi berkat. Kami siap memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti hati-Mu Tuhan. Maka tidak ada yang dilewatkan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda, dewasa muda, hingga kami yang lanjut usia. Kami siap melakukan firman-Mu karena berkat-Mu sudah Tuhan siapkan bagi kami. Maka jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu. Berkat Tuhan tercurah untuk engkau sekalian. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidupmu. Tuhan membuka jalan atas setiap persoalan dan pergumulanmu dan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang. Pandang kepada Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah terima berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa.